Nama saya Muhammad Nurkoli. Saya dari jurusan D4 Kepelatihan Olahraga. Saya akan berdakwah tentang sabar. Sabar itu berbuah manis. Sabar adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita, bahwa tahun ini dapat berkenalan di UNESA. Kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran dalam menuntut ilmu. Melatih kesabaran memang berat, terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu stati'u bis-sabri was-sholat innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa sangat berat sabar itu? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, sabar melawan godaan nafsu, sabar menghadapi cobaan. Yang pertama, bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Contoh, kisah Nabi Yakub menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala yang dikatakan fasobun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189. Yang kedua, sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap Nabi Yusuf? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan wanita itu. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini. Warawadat allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma azzalahi innahu rabbi ahsana maswah innahu la yuflihu zalimun, yang artinya, dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu, lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang zalim itu tidak akan beruntung. Dan yang ketiga, ada sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisyaratkan bagaimana sang raja bermimpi melihat
lihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkupnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka merasa anggur. Surat Yusuf ayat 47-49. Dan kita dapat simpulkan bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit dan 7 tahun yang sulit itu. Saat dilewati penuh kesabaran, akhirnya membuahkan tahun yang manis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.